Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2, 10-6 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fahri Abdurrahman dari kelas E6 absen 11. Perkenalkan, nama saya Kalurus Disa Fitri dari kelas 10-6 absen 12. Perkenalkan, nama saya Cana Gifara Alkirana, biasa dipanggil Cana, absen 7. Perkenalkan, nama saya Aura Feradia Meja, biasa dipanggil Ica, saya dari 10-6, absen saya 6. Perkenalkan, nama saya Dilta Tazkiatul Muna dari kelas 10-6, absen 8. Perkenalkan, nama saya Fajar Satria Hadinata, bisa dipanggil Fajar, dari kelas 10-6, absen 10. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kemudian pembukaan nanti akan disampaikan oleh Kak Dilta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 10-6 akan membuat video jurnalistik yang bertemakan pembiasaan yang baik di sekolah. Nah, di balik lingkungan sekolah yang bersih, ramah, dan disiplin, ada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang setiap harinya dibangun dan dijaga. Nah, bagaimana sekolah berperan dalam meningkatkan kebiasaan yang baik ini terhadap seluruh siswa? Hari ini kelompok saya akan berbincang kepada Pak Danang Kusumawardana, yaitu guru olahraga sekaligus wakil kesiswaan yang sangat berdedikasi dalam membimbing seluruh siswa dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baik mereka. Assalamualaikum teman-teman semuanya, saya Cana Gifara Alkirana dan rekan saya Kalurus Disa Fitri. Kami akan mewawancarai Bapak Danang Kusumawardana mengenai pembiasaan baik di sekolah SMA Negeri 1 Grabak. Baik Bapak, dari kami pertanyaannya adalah yang pertama, apa saja kebiasaan baik yang paling ditekankan di sekolah ini dan mengapa kebiasaan tersebut dapat dianggap penting? Ya, selamat pagi rekan-rekan, teman-teman, adik-adik semua. Di SMA Negeri 1 Grabak ini udah programnya sebenarnya sudah sejak lama, tapi tiap tahun ajaran baru kita harus mengenalkan ke kelas 10 terutama dan mengingatkan kelas 11, kelas 12. Yang pertama, Bapak Ibu Guru, kebiasaan baiknya itu kalau pagi anak-anak masuk itu senyum sapa salam atau menjemput anak-anak di gerbang. Itu untuk anak-anak yang berjalan. Kalau untuk anak-anak yang pakai sepeda motor, kita selalu mengingatkan kelengkapan kendaraan bermotornya seperti spion, kemudian knalpotnya standar, memakai helm, seperti itu. Baik, itu yang ditekankan ya Pak. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam proses pembiasaan baik di sekolah dan bagaimana peran masing-masing pihak termasuk guru BK? Pihak-pihak yang terlibat terutama guru atau guru piket, kemudian nanti ada OSIS, terus ada juga PKS yang ikut membantu. Gian, kapan waktu yang tepat untuk memulai program pembiasaan baik ini kepada siswa dan berapa lama biasanya hingga kebiasaan tersebut mulai terbentuk? Kebiasaan baru harus dimulai sejak dini, terutama untuk kelas 10, mulai hari pertama masuk tahun ajaran baru itu sudah harus diterapkan. Insya Allah nanti dalam 1 bulan bisa berjalan dengan baik. Hai. Kemudian di mana saja kebiasaan baik ini diimplementasikan di lingkungan sekolah? Apakah hanya di dalam kelas atau juga di luar kelas? Pada awalnya nanti kita mulai dari tiap pagi di luar kelas sebelum masuk pelajaran, kemudian di dalam kelas. Nanti kebiasaan baik itu akan terimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Mengapa pembiasaan baik ini dianggap esensial dalam mendidik siswa? Apa dampak positif yang sudah dirasakan dari kebiasaan-kebiasaan ini? Ilmu tanpa kebiasaan baik itu ya kurang bagus. Jadi meskipun kita mendidik di bidang ilmu, tapi kita juga harus meningkatkan kebiasaan baik.
biar berakhlak baik. Pak Brian, bagaimana cara guru BK memantau dan memastikan bahwa kebiasaan baik ini diikuti oleh seluruh siswa? Apa langkah-langkah yang diambil jika ada siswa yang kesulitan mengikuti kebiasaan tersebut? Kita selalu memantau paling tidak 1 minggu sekali kebiasaan baik itu. Nanti kalau ada siswa yang kesulitan, kita panggil dulu, kita bina, kita ajak komunikasi. Baik, boleh dibacakan kesimpulannya Kak Galuh? Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, Bapak Ibu, untuk siswa yang berjalan itu melakukan 5S. Terus untuk yang bermotor, Bapak Ibu guru mengecek kelengkapan motor. Yang kedua yang terlibat adalah guru piket, OSIS, dan PKS. Yang ketiga, kebiasaan baik diajarkan sejak dini, dan untuk kelas 10 itu sejak awal masuk. Yang keempat, di mana saja itu di luar kelas dan juga di dalam kelas, dan itu akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ilmu tanpa kebiasaan itu tentunya kurang. Meskipun kita mendidik baik, kita juga harus mendidik kebiasaan tersebut. Yang keenam, dilakukan dalam 1 minggu sekali. Terus untuk siswa yang kurang baik itu kita panggil dan kita bina. Baik, betul seperti itu Pak Danang. Terima kasih Pak Danang sudah mau untuk diwawancarai oleh kita, sudah membantu tugas kita. Kami cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Gifara Alkirana dari kelompok 2 kelas 10 E6 bersama rekan saya Julta Tazkiyatul Muna dari kelas 10 E6 kelompok 2. Saya akan mewawancarai Bu Herlina selaku guru matematika di SMA Negeri 1 Grabak, dan rekan saya Dilta akan merangkum kesimpulan dari wawancara ini. Baik, Bu Herlina, untuk pertanyaan pertama yaitu apa langkah awal yang Bu Herlina lakukan ketika memperkenalkan pembiasaan baik kepada siswa? Baiklah, untuk langkah awal yang saya lakukan untuk memperkenalkan pembiasaan baik kepada siswa adalah yang pertama, kita sosialisasikan dulu kebiasaan baik apa aja yang ada di sekolah kepada siswa, sehingga siswa itu tahu misalnya tentang sikap bertanggung jawab yang dibutuhkan, kemudian sikap disiplin yang harus dilakukan siswa, dan juga seperti peraturan sekolah apa saja yang harus mereka taati, terutama karena untuk peraturan sekolah sendiri kan sebenarnya sudah ada di buku tata tertib siswa. Nah, sehingga sebagai guru, saya pribadi itu biasanya akan mengingatkan kepada siswa untuk melakukan pembiasaan baik tersebut. Baik, untuk pertanyaan kedua, mengapa Bu Herlina percaya bahwa pembiasaan baik ini berdampak positif pada siswa? Karena hal ini yang pertama, untuk sikap misalnya ya, sikap bertanggung jawab, sikap disiplin yang diterapkan kepada siswa itu memang adalah sikap-sikap yang dibutuhkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Grabak untuk diterapkan, baik itu dalam kelas ataupun nanti ketika mereka nantinya terjun di masyarakat, karena kan tidak mungkin selamanya akan jadi siswa terus kan. Nantinya kalian semua akan bergabung ke masyarakat, akan mempunyai pekerjaan atau bahkan yang menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, otomatis sikap-sikap tersebut memang adalah sikap yang dibutuhkan dan harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi bisa dikatakan sebagai bare minimumnya gitu kan. Nah, begitu. Baik Bu, kapan biasanya Bu Herlina melihat perubahan sikap siswa setelah menerapkan pembiasaan baik? Biasanya itu tergantung pada individu masing-masing siswa ya, karena kan untuk pembiasaan baik itu memang kalau saya mengatakan pertama memang harus dipaksakan, karena mau nggak mau kalian harus memiliki pembiasaan itu, sikap-sikap seperti itu tadi sudah saya jelaskan alasannya. Nah, untuk penerapan itu nanti jadi terlihatnya seperti kapan, biasanya ada anak yang langsung cepat, jadi di awal langsung oh ya memang saya harus menerapkan ini. Ada yang
kesadarannya mulai ada itu di pertengahan. Oh iya ya, ternyata seperti ini baru di tengah semester. Ada juga di akhir semester, bahkan akhir tahun pelajaran baru mau naik ke kelas 11 baru sadar. Nah, jadi sebenarnya semua kembali ke individu masing-masing, ke kesadaran diri masing-masing. Karena bagaimanapun faktor eksternal itu mempengaruhi, tapi kalau internalnya itu tidak mau membuka diri, tidak mau sadar diri terlebih dahulu juga susah. Kemudian, di mana biasanya Bu Herlina menemukan siswa yang paling sulit menerapkan pembiasaan baik? Kalau paling sulit itu sebenarnya kalau saya mengatakan tidak ada siswa yang paling sulit dan paling mudah. Cuma ya itu tadi bergantung pada individu masing-masing. Kemudian lingkungan tempat dia bergaul itu juga berpengaruh. Jadi mungkin kalau kalian ingat, saya selalu bilang ke kalian, hati-hati dengan lingkungan kalian, karena lingkungan itu akan berpengaruh. Saya selalu percaya orang tua itu akan memberikan pembiasaan yang baik kepada putra-putrinya, tapi kembali lagi ketika lingkungan kalian itu kok tidak mendukung untuk melakukan kebiasaan yang baik, walaupun bapak ibu guru di sekolah memberikan pembiasaan yang baik, pada akhirnya kamu akan terpengaruh lingkungan di mana kamu itu bergaul atau lingkungan pertemanan kalian. Baik Bu, siapa yang sering memberikan umpan balik atau evaluasi mengenai pembiasaan baik di kelas? Selama ini biasanya yang melakukan kan itu ada bapak ibu guru gitu kan. Nah, biasanya kami itu sering berdiskusi bagaimana siswa ini, bagaimana dengan siswa yang lain. Oh, kalau mereka itu udah baik-baik saja, oh udah jalan, ya udah berarti memang pembiasaan baik yang kami terapkan dengan cara kami, walaupun dengan tujuan yang sama ya, tapi caranya kan beda-beda antar bapak ibu guru. Nah, itu nanti jadi kita saling cross check satu sama lain, kemudian nanti kita saling umpan baliknya adalah apakah cara saya itu berlaku, apakah cara saya itu berhasil atau tidak. Kalau tidak, pada akhirnya nanti kita saling sharing nih, cara mana sih yang nantinya akan berhasil untuk siswa. Nah, itu nanti jadi kita saling sharing antar bapak ibu guru, cara mana yang bisa berhasil untuk siswa agar mereka mempunyai pembiasaan yang baik. Atau kalau tidak, mungkin terkadang saya juga umpan balik ke siswa, kalian kalau kayak gini gimana, bisa nggak dijalankan gitu kan, seperti itu. Kemudian bagaimana Bu Herlina menyesuaikan metode pengajaran untuk memastikan semua siswa mengikuti pembiasaan yang baik? Untuk metode pembelajaran sendiri, biasanya saya akan melakukan, mungkin kalau kalian ingat ya, salah satu cara untuk membiasakan kalian dengan sikap tanggung jawab ataupun disiplin adalah mengumpulkan buku sebelum pukul 7. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung mengajarkan kalian pembiasaan baik itu tentang tanggung jawab kalian, kemudian disiplin kalian, atau kalau tidak saya pernah melakukan ini seperti ini. Jadi ada siswa satu kelas itu mengumpulkan lebih dari jam 7. Saya tahu itu, cuma saya ngetes kejujuran kalian. Kalian ngumpulin jam berapa, harusnya jam berapa. Nah, ada konsekuensi apa yang harus kalian lakukan? Siap tidak dengan konsekuensinya? Nah, secara tidak langsung itu kan sudah memberikan pembiasaan baik. Ada tanggung jawab, disiplin, dan juga konsekuensi, menerima konsekuensi atas kesalahan, dan juga ada sikap jujur di dalamnya. Baik, untuk Kak Dita boleh dibacakan kesimpulannya? Baik, kesimpulan yang saya dapat adalah disosialisasikan kebiasaan baik yang ada di sekolah kepada siswa, dan karena sikap baik yang dibutuhkan dan harus dimiliki siswa di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, dan tergantung pada individu siswa, di mananya paling sulit tidak ada siswa yang sulit dan mudah. Pengaruh lingkungan dan tergantung pada individu tersebut. Yang mengajarkan pembiasaan ini adalah Bapak Ibu guru, dan cara menerapkannya adalah mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab, dan seluruh siswa bisa menerima konsekuensi yang telah dilakukan. Betul begitu Bu Herlina? Iya, jadi harus siap dengan konsekuensi atas perbuatan yang kalian lakukan gitu ya. Baik, kami cukupkan sekian. Terima kasih kepada Bu Herlina karena sudah berkenan untuk diwawancarai oleh kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik semuanya, hari ini saya Cana Givara Alkirana dari kelompok 2 kelas 10 E6 beserta rekan saya Dilta Tazkiatul Muna dari kelas 10 6 akan mewawancarai salah satu siswa SMA Negeri 1 Grabak yang bernamakan Elmiana Sunaharumi dari kelas 10-3. Baik Kak, untuk pertanyaan pertamanya, apa pembiasaan baik utama yang diterapkan di SMA Negeri 1 Grabak? Berangkat sekolah tepat waktu, menerapkan senyum sapa salam oleh kakak-kakak OSIS, kemudian oleh anggota PKS menerapkan pengecekan kelengkapan kendaraan bermotor, kemudian sebelum kegiatan pembelajaran menerapkan kebiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, literasi dan membaca Asmaul Husna. Baik, kemudian siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembiasaan baik ini? Seluruh unsur sekolah. Kemudian kapan program pembiasaan ini mulai diterapkan? Sejak awal kegiatan pembelajaran Di mana pembiasaan baik ini paling sering diterapkan? di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Grabak. Kemudian, mengapa pembiasaan baik ini penting untuk siswa? Karena kebiasaan baik tersebut dapat melatih kedisiplinan siswa. Baik, bagus sekali. Lalu bagaimana cara sekolah memastikan program ini berjalan dengan baik? Mungkin guru piket atau guru BK keliling ke setiap kelas untuk memastikan kebiasaan tersebut diterapkan di setiap kelas. Baik, terima kasih Kak. Siapa tadi? Kak Elmi ya, untuk sudah mau nih untuk diwawancarai kelompok kita. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan contoh pembiasaan baik yang dilakukan di SMA Negeri 1 Grabak. Yang pertama yaitu membiasakan 5S, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, literasi, membaca Asmaul Husna, sholat berjamaah, dan pembiasaan untuk yang beragama non-muslim mengenakan seragam sesuai ketentuan dan melengkapi kelengkapan berkendara. Jadi kesimpulannya adalah pembiasaan baik bisa membangun karakter siswa untuk menjadi lebih mandiri. Dan pembiasaan baik tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, namun bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video kami. Mohon maaf apabila ada perlakuan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.